Bertemu lagi di Bina Jemaat GKI Ngagel. Dan malam ini kita akan membahas tentang peran keluarga bagi kesehatan mental remaja. Atau mungkin yang baru-baru ini kita sebut sebagai generasi Z, Gen Z begitu. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Ersa Lanang Sanjaya. Kalau boleh disebutkan lengkapnya Dr. Ersa Lanang Sanjaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin kalau belum tahu, Pak Ersa adalah jemaat dari GKI Ngagel, juga anggota dari tim komisi pengajaran, dan beliau juga adalah dosen dari Fakultas Psikologi salah satu universitas swasta di Surabaya. Jadi Pak Ersa sehari-harinya bergelut dengan ilmu psikologi. Beliau juga seorang dosen wali yang menangani remaja dan beliau juga adalah seorang peneliti yang secara khusus banyak membahas tentang keluarga ya Pak ya. Benar Pak. Nah jadi Pak Ersa sudah mempersiapkan diri hari ini untuk berbagi bersama-sama dengan kita dari sudut pandang psikologis bagaimana sih peran keluarga bisa membantu kesehatan mental saudara-saudara kita yang berusia remaja atau yang biasa dipanggil dengan generasi Z belakangan ini. Oke, nah Pak Ersa kita mulai dari mana nih? Kalau kita ngomong tentang peran keluarga untuk kesehatan mental, mungkin dari kesehatan mentalnya dulu deh Pak ya. Kesehatan mental itu tuh apa sih Pak? Oke, ya. Sebenarnya menarik ya karena selama ini kan kita itu lebih banyak fokus ke kesehatan fisik gitu ya Pak. Betul. Dimana hal itu memang penting gitu ya, fisik memang kita harus kelola, kita harus olah, harus jaga supaya kita bisa tetap fungsional begitu. Karena kelihatan ya Pak ya? Karena kelihatan. Langsung terasa. Benar. Badannya sehat apa enggak, kuat ngangkat, gampang capek apa enggak itu langsung terasa ya Pak ya? Ditem panas gitu ya atau sehat kan kerasa begitu. Tapi sebenarnya kesehatan itu bukan hanya fisik begitu ya, tapi juga ada yang namanya kesehatan mental. Artinya bagaimana kondisi kejiwaan kita ini sehat atau tidak begitu. Nah jika mengacu pada WHO, jadi ini definisi yang sifatnya umum, global begitu ya Pak. Jadi kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi terhadap komunitas mereka. Gitu. Jadi kalau dibahasakan secara sederhana. Nah itu Pak yang penting. Gimana itu Pak kalau secara sederhananya? Jadi orang yang memiliki kesehatan mental, orang yang kesehatan mentalnya baik, itu berarti orang tersebut fungsional. Begitu Pak. Fungsional itu berarti dia bisa bekerja dengan baik. Kalau sebagai pekerja begitu Pak, dia bisa jadi ayah yang baik, dia bisa jadi bergabung di komunitas dan seterusnya. Bahwa hidup ini memang banyak tekanan. Betul. Gitu. Kalau nggak ada tekanan kan nggak mungkin begitu. Jadi orang dengan kesehatan mental yang baik berarti orang itu bisa mengatasi problem-problem itu, dia bisa istilahnya cope gitu ya, dia bisa mengatasi itu dan dia bisa berfungsi dengan baik begitu. Nah berarti sebaliknya ketika orang itu tidak memiliki kesehatan mental, mentalnya itu tidak fit begitu ya, sama kayak kita sakit flu misalnya, kan badan kita nggak fit, jadi kita nggak bisa berfungsi begitu. Betul. Nah, ketika mental kita nggak fit juga, artinya kita juga nggak bisa berfungsi. Mau kerja males, mau bersekolah kok nggak bisa konsentrasi dan seterusnya. Akhirnya fungsi kita di masyarakat jadi turun, begitu Pak. Mirip ya, artinya fungsi sama kalau tubuh itu kan kita bisa berfungsi, bisa bekerja, bermain, kongko-kongko mungkin dan juga daya tahannya kalau tubuh ya Pak ya. Benar. Cuman kalau dari segi mental itu daya tahan tubuh itu mungkin lebih ke tekanan hidup tadi gitu ya. Benar. Oke. Ini mungkin Pak lanjutannya. Jadi dari WHO juga dari WHO itu mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan komponen penting dari kesehatan dan kesejahteraan yang mendukung kemampuan individu dan kolektif kita untuk, nah ini Pak tadi, membuat keputusan gitu ya, membangun hubungan dan membentuk dunia tempat kita tinggal itu menjadi ya sejahtera begitu. Jadi memang itu hal yang sangat penting gitu Pak. Nah mungkin kita harus rekonsep gitu ya bahwa yang disebut kesehatan itu bukan kesehatan fisik saja tapi juga ada kesehatan mental. Karena fungsinya pun juga kurang lebih begitu ya. Jadi membuat manusia itu bisa berfungsi. Begitu. Kita bayangin aja kalau kita lagi sumpek di rumah banyak problem, kita mau kerja aja kan susah Pak begitu. Nah kurang lebih begitu. Jadi ketika kesehatan mental kita nggak baik-baik saja,
Nah itu jadi hal yang berbahaya juga. Kita Iya, jadi nggak bisa berbahaya. berfungsi. Nanti efeknya kemana-mana, ke fisik, ke karir, ke relasi dan seterusnya. Begitu. Efeknya banyak ya Efeknya Pak ya? kemana-mana. Efeknya banyak. Iya. Oke. Jadi ini kalau yang biru ini apakah boleh disebut ini adalah fungsi-fungsinya Pak? Artinya kalau tadi Pak Ya. Ersa bilang fungsional tadi berarti membuat keputusan, membangun hubungan itu kan berarti berelasi. Iya. Ya. Dan membentuk dunia tempat kita tinggal itu artinya dia bekerja, dia Iya, berkarya, benar, belajar. Itu benar, fungsi-fungsinya. benar, gitu ya. Fungsi-fungsi Oh, ya baik. basic lah begitu ya Pak. Fungsi yang Begitu. basic. Oke. Kurang baik. lebih seperti itu. Nah kalau mentalnya enggak fit, ya berarti ini juga nggak akan bisa berjalan gitu fungsi-fungsi yang kayak tadi mau ngambil keputusan enggak bisa atau salah begitu Pak dan seterusnya gitu. Oke. Nah, berarti ini Pak ya. Kalau membuat keputusan itu kan sesuatu yang apa ya? Pakai pikiran gitu ya, Pak ya. Benar. Artinya berarti kesehatan mental itu bukan hanya sekedar apa ya? Jiwanya gitu ya, tetapi juga bisa kesehatan dia berpikir gitu ya, Pak. Iya, ya? iya Pak. Oh, Iya. oke. Kan intinya holistik begitu ya Pak ya. Jadi apakah mentalnya dia itu mempengaruhi bagaimana dia berpikir gitu. Jadi kan kalau dia dipenuhi dalam kondisi mental yang nggak baik kan kemampuan dia berpikir rasional juga jadi turun pasti kan begitu. Oke. Kan lebih begitu Pak. Berarti kalau kesehatan fisik itu secara fisiknya, kalau mental itu boleh jadi dia sehat untuk berpikir dan juga sehat Iya. secara rasanya ya, Iya, perasaannya benar, Pak. Benar, dia ya. benar. Oke, baik. Begitu. Baik. Ya. Nah, Nah. apa banyak tak Pak yang Ya itu. apa? Yang sehat mentalnya dan yang tidak sehat mental itu apakah? Ini kan soalnya kan nggak Iya, kelihatan gitu Pak. benar. Nah ini tahun 2019 Pak, katanya WHO juga nih tahun 2022. Jadi data tahun dari 2019 tapi dirilisnya 2022. Jadi katanya dia 1 dari 8 orang gitu ya, atau 970 juta Iya. orang itu di seluruh dunia mengalami problem-problem mental gitu. 1 dari 8. Iya, jadi Jadi prevalensinya kita nggak bicara yang parah, sedang atau Oke. light gitu Pak ya, tapi intinya mengalami begitu. Jadi kalau kita di ruangan ini ber-8 orang Nah, ada berarti satu nih. Ada satu ini. Hompimpa gitu, satu yang kalah. Iya, gitu. Tapi enggak gitu konsepnya ya Pak ya. Enggak gitu konsepnya ya. Tapi kemungkinannya emang Begitu, seperti 1 itu. banding Oke. 8. Kan itu deket banget Pak berarti. Deket banget. Iya. Artinya kalau kita punya teman 10 orang, Iya, bisa jadi salah satu dari orang Iya. itu oke. benar gitu. Dan ini datanya menarik juga nih Pak. Jadi kan ini data riset global ya. Ini kalau nggak salah respondennya berapa ratus ribu begitu. Nah ini kalau bisa nanti ditampilkan begitu ya. Ini kan dibagi dunia terus habis itu apa namanya ya, daerah-daerahnya begitu ya. Oke. Nah kalau kita lihat Asia aja begitu, itu first had anxiety-nya itu. Jadi pertama kali dia merasakan problem kesehatan mental, kalau di sini kecemasan dan depresi, itu angkanya yang remaja 13-19 tahun itu 9,6%. Begitu. Jadi dari sekian banyak tadi yang mengalami pertama kali ketika remaja itu adalah 9,6%. Dan yang kedua terbesar 23% di usia dewasa awal. Begitu. Oh jadi kebanyakan, iya. Kalau di Eropa itu kebanyakan di usia Remaja. Remaja. Desa remaja. Gitu. Oke. Jadi semakin tinggi pendapatan negaranya justru semakin rentan, Pak. Ya bisa, datanya sih bilang seperti itu ya. Bukan semakin rentan, berarti semakin awal dia mengalami. Semakin awal. Kalau dia datanya kan mengalami. awal begitu. Kalau yang ini datanya dari usianya begitu Pak. Jadi ya gitu ya. Prevalensinya dari umurnya ternyata umur-umur ini juga cukup tinggi begitu. Oke. Jadi memang cukup dekat gitu Pak Cukup dengan dekat. kita. Jadi artinya dari data ini menunjukkan bahwa banyak orang-orang di usia remaja Ya. itu yang pertama kali mengalami Iya. gangguan Iya, mental. benar Pak. Oke. Artinya kan kita harus aware gitu ya. Iya. Jangan sampai kecolongan gitu ya. Kalau memang ada problem ya kita segera tangani dan seterusnya gitu. Lebih baik lagi itu preventif. Nah yang kita bicarakan hari ini kan preventifnya tadi. Betul. Gitu. Preventifnya, betul. Iya. Begitu. Oke. Nah apalagi nih Pak? Nah
Kalau ini itu adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab orang itu punya kesehatan mental yang baik atau tidak, begitu. Jadi ada faktor biologi, kontekstual, digital, ekonomi, edukasi, family, peer, dan personal, gitu. Di dalamnya ada struktur yang lebih detail lagi begitu ya, tapi yang kita akan fokuskan di sini adalah family. Jadi family itu memang bisa menjadi penyebab orang itu punya sehat mental yang baik ataupun yang kurang baik, begitu. Bisa menjadi faktor yang baik, bisa menjadi faktor yang resiko, begitu kurang lebih seperti itu Pak. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau membahas mental health secara keseluruhan, faktornya itu banyak sekali. Atau multifaktor, begitu. Tapi dalam konteks hari ini kita membahas tentang remaja, ini kalau dilihat boxnya ini ya, family ini yang paling penuh gitu ya Pak ya. Iya benar. Arsirannya itu paling penuh gitu ya. Paling penuh. Mulai dari early childhood, berarti mulai dari anak usia dini, usia anak sampai usia remaja. Family ternyata berperan sangat penting. Benar Pak. Begitu. Gitu. Jadi artinya ya kalau kita bicara usia anak-anak, usia remaja kan yang paling signifikan, yang paling dekat kan sebenarnya keluarga. Makanya jadi hal yang penting gitu. Baik. Wah ini konteks kesehatan mental dan keluarganya ya Pak ya. Benar. Nah sekarang kita ngomongin ininya ya Pak ya. Remajanya ya Pak ya. Kalau ini tentang kesehatan mental, sudah kelihatan bahwa keluarga nanti kita akan bahas tentunya, tapi sekarang kita ngomong yang remaja. Ada apa Pak dengan remaja ini Pak? Remaja. Seringkali kan jadi musuh keluarga gitu ya Pak ya. Kalau anak sudah menginjak usia remaja, Bapak Ibu Saudara mengalami ya. Nah itu tuh permasalahan-permasalahan keluar gitu ya. Remaja mulai dari anak-anak mungkin enggak apa-apa, jadi remaja mulai. Iya. Saya selalu bilang itu kalau pas kita ngobrol-ngobrol itu kalau remaja itu sebenarnya ketika masih kecil itu kalau ditanyain, kalau dikasih diomongin gitu ya, nah ayo mandi gitu ya, jawabannya iya gitu. Nanti kalau sudah remaja jawabannya dikali 2 sama dia, iya ya. Gitu. Jadi di kuadrat sama remaja gitu. Tapi mamanya malah ngamuk. Atau mungkin panjang ya Pak? Iya. Iya bener. Tapi mamanya malah ngamuk, padahal dibonusi gitu. Iya dibonusi. Iya, tidak semua bonus itu menguntungkan Bapak Ibu Saudara. Kasih iya 1, biasa dikasih iya 2 malah ngamuk. Ya kan? Dipanjangin malah lebih ngamuk ya Pak. Iya. Nah kita bahas sedikit gitu ya Pak Sastra ya. Jadi emang saya basicnya, background saya psikologi begitu ya. Tapi karena belajar seperti ini kan harus ya sedikit-sedikit tahu lah begitu ya Pak. Jadi kalau kita bicara remaja, sebenarnya remaja ini makhluk yang menarik begitu. Makhluk yang menarik. Wah, ini. Fase hidup manusia yang sebenarnya menarik gitu ya. Jadi kalau dibilang dewasa kok ya belum, dibilang anak-anak kok rasanya nggak cocok gitu ya. Kadang-kadang badannya gede tapi kok masih kayak anak-anak dan seterusnya. Nah, tapi kalau secara sederhana remaja itu kan berarti masa peralihan gitu. Dari anak-anak menuju dewasa. Kalau kita sebut bahwa dewasa itu adalah yang ultimate gitu ya, sosok manusia yang ultimate-nya begitu, yang sudah utuh gitu ya Pak. Utuhnya begitu. Nah, remaja ini sebenarnya belum terlalu utuh tapi sudah mendekati gitu. Nah, yang kalau kita bahas ini sebenarnya panjang gitu, tapi secara singkat kita bisa lihat dari otaknya remaja gitu Pak. Ya karena kan otak itu punya peran yang sangat penting. Jadi kalau kita belajar, kita melihat struktur otak remaja itu perkembangan otaknya itu belum 100% Pak. Gitu. Jadi ini sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil 3 saja. Ada amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak manusia yang untuk memproduksi lah ya, emosi-emosi begitu Pak. Jadi emosi-emosi itu dikeluarkan sama amigdala begitu. Nah, satu lagi prefrontal cortex, otak bagian depan itu adalah otak manusia untuk berpikir secara rasional. Gitu, mana boleh, mana enggak boleh gitu ya. Mana yang ini harus, mana yang tidak harus. Intinya logika begitu. Timbang-timbangan itu ada di prefrontal cortex. Ada logika, ada perasaan di amigdala gitu Pak. Gampangannya seperti itu. Nah, remaja itu menariknya amigdalanya sudah 100% Pak. Duluan. Gitu, duluan. Tapi otak bagian depannya masih ketinggalan 2-3%. Jadi makanya Bapak Ibu kalau kita bertemu dengan remaja, biasanya nuansanya nuansa emosional. Karena memang
secara perasaan dia sudah lebih Iya, matang, sudah Iya. lebih jadi. iya. Tetapi tanpa diseimbangi dengan, Kemampuan berpikir rasional. nah, Masih belum terlalu fasih gitu Pak, gampangannya seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan mobil itu gasnya pol, remnya masih rem yang harus dipompa itu loh. iya, Pak. iya, Jadi iya, remnya iya, itu iya. masih kurang begitu. Iya, Jadi iya. gasnya pol tapi remnya masih kurang gitu. Karena kan teorinya emosi kita ini akan dikontrol dengan kemampuan kita untuk berpikir rasional. Oke. Gitu. Kita meluap-luap, kita meledak-ledak, kita mau berantem sama orang, tapi rasional kita jalan. Jangan nanti kamu kalau berantem nanti resikonya ini. Konsekuensinya belum Iya, bisa benar. mikir. Jadi Itu, Pak. ketika letupan perasaannya itu sudah keluar, Benar. tapi konsekuensinya apa tuh masih belum bisa Iya. ngerem dia punya tindakan. Benar, kemampuan dia untuk bisa mengerem itu atau kemampuan berpikir rasionalnya masih belum sempurna. Oke. Begitu. Iya, Begitu. iya, Tapi iya. sebenarnya enggak apa-apa Pak. Ini menarik. Justru dengan model seperti ini kan pasti Tuhan punya rencana ya. Tapi bayangan saya begitu ya. Kenapa kok dibikin seperti ini? Saya pikir remaja-remaja ini akan menjadi sosok yang kreatif begitu. Ya kan? Jadi karena dia berani mengambil keputusan, dia berani dan iya, seterusnya begitu. Hanya saja butuh pendamping orang dewasa gitu. Karena kalau enggak nanti perjalanannya jadi kemana-mana. Ditambah Pak, corpus callosumnya dia, corpus callosum itu adalah otak kiri, otak kanan gitu ya. Ada jembatannya Iya. gitu. Oh, Nah baik. jembatan itu corpus callosumnya itu sudah menebal. Artinya remaja ini bisa berpikir dengan lebih cepat dibandingkan usia anak-anak. Jadi kita bayangkan gasnya pol, remnya kurang begitu ya. Tapi dia bisa berpikir secara cepat, bisa berpikir secara kompleks. Makanya remaja itu suka bantah gitu. Problemnya lagi secara sosial remaja ini masih belum terlalu banyak ketemu dengan kehidupan gitu. Jadi kalau masih baru gitu loh Pak. Kalau kita kan sudah pernah ngalamin ini, ngalamin itu, ngalamin ini. Jadi kita punya banyak pertimbangan. Sedangkan remaja ini pertimbangannya masih belum terlalu banyak. Oke. Gitu. Jadi kita bayangkan kalau kita beli laptop, speknya bagus, Speknya tapi bagus. aplikasinya masih tidak ada. Gitu. Oke. Aplikasi itu kan kemampuan device atau gadget itu untuk menyelesaikan sebuah problem gitu kan. Problem matematika pakai Excel, problem tulisan pakai Word gitu kan. Nah remaja sama, dia sudah punya hardware-nya, tapi software-nya itu masih ongoing, masih di-download Pak. Gitu. Jadi makanya itu remaja itu jadi istilahnya dalam tanda kutip cukup rentan gitu untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin kurang pas begitu. Sehingga kehadiran orang yang lebih dewasa, lebih berpengalaman itu menjadi faktor yang sangat penting untuk mendampingi pertumbuhan perkembangan dari remaja. Oke. Gitu. Kalau enggak nanti arahnya bisa kemana-mana. Nah Pak sebaliknya ya Pak ya, kan mungkin ada orang tua yang begini, wah kalau semakin remaja berarti orang tuanya harus semakin strength, harus Iya. semakin strict, harus semakin wah Iya, dia semakin kontrol semua. ngotot gitu ya, harus semakin dikontrol gitu Pak. Iya. Karena kan anaknya kan rebel nih gitu kan, pemberontakannya itu ditekan sedemikian rupa. Iya. Wis ini jangan aneh-aneh lah gitu ya. Iya, iya, Jangan aneh-aneh lah gitu ya. Iya, Nah iya. kalau seperti itu gimana Pak? Apakah Sebenarnya nanti sebenarnya di belakang ada kita bicara tentang pola asuh gitu ya Pak. Tapi sebenarnya ya enggak apa-apa gitu. Asal kita siap dengan konsekuensinya begitu. Artinya kan itu sebuah dorongan ya. Remaja itu kan kita bayangkan kita tuh punya barang baru gitu loh Pak. Kita Iya. punya HP baru kan kita pengen nge-scroll terus Betul, gitu ya. betul. Kita punya mobil baru kita pengen nyetir terus. Iya. Nah remaja ini baru punya otak yang cepat gitu kurang lebih begitu. Nah kalau ditekan terus artinya kebutuhan dia punya kebutuhan untuk mengaplikasikan apa yang dia punya sekarang begitu. Nah kalau ditekan ya bisa aja tapi kan tidak menyelesaikan masalah. dan nggak kepake ya Pak ya? Nggak kepake. Justru ketika sudah remaja itu sebenarnya pendekatan yang baik. Ini ngomongnya mudah Pak tapi melaksanakannya sulit. Oh iya. Pendekatan yang diharapkan itu adalah model yang sifatnya itu sebagai fasilitator gitu ya. Ngobrol, tanya konsekuensinya gimana, menurutmu gimana. Jadi diajak ngobrol. Bukan langsung tek diputusi-putusi sendiri, nah itu susah. Iya. Di satu titik, tapi kalau memang itu suatu yang prinsip dan berbahaya, memang sebagai orang tua harus cut gitu ya. cut. Tapi di satu titik yang mungkin masih bisa kita, ini justru kita sebagai orang tua itu ajang kita untuk ngobrol dengan anak, nah kita harus ngobrol gitu Pak. Oke. Supaya
idenya dia kan punya kebutuhan untuk diakui Pak. Dia kan secara fisik. Iya. Kalau secara psikologis, secara sosial dia itu punya kebutuhan untuk diakui. Gitu. Aku ini, si ini loh, tolong aku diakui begitu. Itu ada kebutuhan remaja. Nah kalau dimatikan terus, keakuannya tadi nggak akan terbentuk. Malah begitu. nggak pede. Malah nggak pede salah satunya. Oke. Gitu Pak. Jadi justru di masa-masa remaja ini memang perlu pendampingan supaya otak yang masih segar, yang masih baru ini tuh apa ya, diasah gitu ya Pak ya. Supaya dia itu sembari yang prefrontal cortex ini yang bertumbuh itu dia semakin matang untuk membuat pertimbangan. Iya. Dan secara psikologis kan memang masa-masa pencarian identitas diri gitu Pak. Gitu. Jadi kan disebut pencarian kan nggak langsung ketemu gitu Pak. Memang ada salahnya, jatuhnya, bangunnya. Ya enggak apa-apa memang itu ya kehidupannya begitu gitu Pak. Makanya mungkin dibentuk seperti ini supaya dia itu berani nyoba. Karena kan identitas itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman sehari-harinya dia. Nah kita bayangkan kalau remaja itu nggak sebaliknya gitu Pak ya. Dia nggak ngapa-ngapain cuma di rumah, mengurung diri di rumah kan dia nggak akan membentuk identitas dirinya. Dia malah nggak tahu dia itu bisa apa, dia sukanya apa. Karena identitasnya kan dibangun dari dia nyoba sana, nyoba sini dan seterusnya. Nanti self esteemnya nggak kebangun, kepercayaan dirinya nggak kebangun, harga dirinya nggak kebangun dan seterusnya. Jadi saya pikir ini hal yang artinya kalau remaja-remaja kita itu heboh, itu sangat wajar gitu. Justru memang tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai gereja itu untuk bisa mendampingi anak-anak ini bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan mendapatkan identitas diri yang baik juga gitu. Oke. Kalau dikontrol semua, mereka tidak menemukan identitasnya, mereka tidak optimal dalam pertumbuhannya. Tapi kalau dilepas semua, ya remaja ini bisa jadi membuat suatu keputusan yang konsekuensinya itu malah merugikan dirinya sendiri. Karena dia belum bisa mikir sejauh itu Pak. Oke. Kan itu butuh kemampuan berpikir yang cukup kompleks, abstrak begitu. Nah orang tua yang sudah punya pengalaman dibantu, kasih tahu gitu. Ini loh konsekuensinya gini harus diajarkan gitu Pak. Ya, gitu. Ya, oke. Nah. Kita mungkin, nah ini sudah tadi gitu ya Pak. Nah, dalam konteks mental health Pak, begitu ya. Kan kita bicaranya remaja dan mental health begitu. Iya. Remaja ini menjadi cukup rentan begitu ya, karena satu tadi bentukannya memang seperti itu. Yang kedua memang sekarang ini kondisinya yang apa ya, tidak mendukung dia itu maksudnya bukan tidak mendukung ya, tapi bisa berdampak ke mental health-nya dia dengan kondisi yang sekarang. Utamanya teknologi gitu. Jadi ada satu orang ini, si Ryan ini ya, jadi bisa dibaca begitu ya. Dia bilang, kan kita sering mengatakan bahwa apakah Gen Z remaja itu generasi yang lemah gitu. Tapi kalau saya cari di literatur yang akademis itu mungkin saya masih kurang eksplor ya, tapi saya nggak menemukan yang mengatakan bahwa remaja itu lemah begitu. Tapi lebih ke remaja itu adalah sosok yang kesepian. Gitu, sosok yang kesepian. Nah, kesepian itu adalah salah satu faktor resiko dari mental health yang kurang baik. Gitu. Nah, kenapa kok remaja itu kesepian? Hipotesisnya 3 ini, Pak. Gitu. Jadi ada overstimulated, ada social media, ada dependency shift. Gitu. Overstimulated itu, nah apa itu Pak? Stimulasi itu kan rangsangan gitu ya Pak. Jadi kita melihat cahaya kan stimulasi, kita dengerin suara kan stimulasi. Kita lihat HP kita stimulasi gitu. Nah remaja itu di usia remaja, kalau kita kan generasi cukup tua ya Pak. Generasi apa kita? Milenial. Itu kan kita peralihan ya Pak. Kita pernah ngalami generasi yang nggak ada apapun di tangan kita begitu ya. Masih diputer-puter gitu ya. Terus kita ngalamin sekarang generasi yang zaman yang sangat maju begitu. Betul. Tapi anak-anak remaja itu langsung dapat yang kondisi sekarang. Iya. Nah, overstimulated itu berarti dia itu terlalu mendapat stimulasi sampai dia itu kebanyakan. Misal dari HP-nya, dari tuntutan orang tuanya, dari tugasnya, dari temennya, dari mana-mana. Jadi stimulasinya itu terlalu banyak. Jadi dia itu harus memenuhi banyak stimulasinya tadi, sehingga dia itu jadi kurang waktu untuk merefleksikan dirinya. Itu yang disebut dengan overstimulated gitu Pak. Gitu. Kalau saya ingat-ingat ya,
zaman dulu tuh atau Pak Sastra pernah melakukan nggak? Kalau saya tuh karena saya kebetulan suka musik ya, jadi saya tuh pernah punya masa-masa dengerin musik gitu. Jadi saya beli kaset, puter di tape, kumpu ya dulu Pak ya. Terus ya cuma duduk dengerin lagu gini diem celinga, celinguk gitu tuh Pak. Iya Pak. Iya kan? Atau misalnya kita ngantri atau nunggu orang tua kita lagi di mana, kita nunggu di mana, ya kita cuma duduk aja diem celinga, bengong gitu kan Pak. Iya. Nah, sekarang kan semakin sulit Pak. Aktivitas bengong itu kan semakin sulit. Kita kan gatel terus buka HP gitu kan. Iya. Gitu, belum lagi tugas-tugas yang semakin kompleks dan seterusnya. Itu kaitannya sama sosial media juga. Iya. Gitu. Kalau dulu mungkin bengong cari koran Pak. Iya Ya, benar. cari koran, cari buku, tapi ya sudah kan koran ya. Masa ngeliati koran setahun kan enggak ya? Iya. Ya sudah koran hari itu. Benar. Gitu ya. Tapi sekarang yang dipegang ini. Macam-macam. Nah. Kan kelihatannya cuma satu benda, tapi di dalamnya kan banyak macam-macam. Gitu. Jadi ya tadi kalau mungkin bahasa psikologinya itu mindfulnya agak kurang gitu Pak. Jadi kemampuan dia waktu untuk bisa merefleksikan dirinya, melakukan sesuatu dengan benar-benar mindful itu jadi agak sulit dilakukan untuk anak-anak remaja sekarang. Iya. Gitu. Nah, problem berikutnya sosial media. Kalau kita bicara stres, itu kan sebenarnya ada gap, ada jarak antara kenyataan gitu ya. Iya. Kenyataannya dia dengan ekspektasinya dia. Oh itu sumber stres. Aku kepingin begini, tapi aku masih di sini, stres. Iya. Gitu. Semakin besar gapnya, kepinginnya semakin tinggi, tapi dia nggak punya kemampuan untuk meraih tadi, apalagi dia nggak punya kontrol di situ, semakin tinggi resiko dia untuk stres. Gitu. Nah problemnya sosial media ini memberikan harapan-harapan yang terlalu tinggi gitu Pak. Terlalu tinggi. Dia lihat temennya, dia lihat influencer, dia lihat siapapun lah di situ kan. Iya. Yang dimana sebenarnya di sosial media itu dengan waktu reels cuma 1 menit 2 menit kan bukan kehidupan sesungguhnya toh Pak. Nah. Tapi kan manusia punya kecenderungan untuk bikin shortcut gitu. Jadi dia langsung menggeneralisasi, oh ini loh kehidupan idealku. Aku kok ngene-ngene tok gitu, aku kok gini-gini aja gitu. Padahal yang ditunjukkan di sosial media itu yang bagus-bagus aja. Benar, tidak mungkin orang posting lagi susah-susah kan gitu ya Pak. Kecuali sambat ya kadang-kadang ada juga sih, tapi biasanya sih yang begitu. Itu. Lalu berikutnya yang ketiga, ini yang generasi saya sama generasinya Pak Sastra sangat dekat. Itu dependensi shift Pak. Apa itu? Dulu, saya ini kan orang Batu Pak aslinya. Oke. Saya ini kan sebenarnya perantau ke Surabaya tahun 2006. Begitu. Oh. Jadi kalau saya di Surabaya zaman dulu, ini kelihatan tuanya ngomong dulu nih sebenarnya Pak. Dulu itu kalau rumah saya di Ngagel, rumah saya di Ngagel sini karena saya mau pergi ke TP, masih newbie orang Surabaya. Saya naik motor atau mobil, saya bisa berhenti sampai 3, 4, 5 kali. Tanya orang. Oh, oke. Iya kan Pak? Nah sekarang Gak mungkin tanya tinggal orang. HP. Orang malah keliru, malah lihat Google Map. Iya. Kan begitu. Jadi artinya manusia sekarang dependensinya, ketergantungannya itu sudah shifting. Kalau dulu kita ketergantungannya ke sesama manusia, kalau sekarang kita ketergantungannya kepada baterai, pada HP, Iya pada juga gadget. ya. Dan wifi ya Pak ya? Dan wifi. Misalnya gini Pak, kalau kebetulan saya suka masak, saya pengen bikin kue tertentu. Yang saya lakukan apa? Saya telepon ibu saya, Bu, mama Berarti saya. cara lama itu Pak? Iya, Bu, aku mau bikin kue. Ya apa caranya? Berapa gram tepung? Ya oke kan. Kan nggak mungkin cuma ngomongin kue terus ditutup kan? Nggak mungkin. Pasti ngobrol main. Kalau sekarang kan nggak perlu Pak. Kita tinggal buka YouTube. Gitu kan. Resep semua, mau cari resep, mau dari ujung dunia sampai ujung dunia itu ada semua resep di situ. Akhirnya tidak berelasi. Gitu. Padahal manusia itu salah satu kebutuhannya berelasi dan bersosialisasi gitu. Artinya dependensinya manusia zaman sekarang itu shifting gitu. Sentuhan-sentuhan yang ada di antara manusia itu sudah enggak terakomodasi, enggak terfasilitasi di kondisi yang sekarang. Memang benar semua cepat, tapi dilupakan ada sesuatu yang hilang gitu. Makanya remaja itu menjadi generasi yang kesepian tadi itu Pak. Karena Begitu. di zaman dulu itu dituntut untuk ngomong sama orang, ketemu sama orang. Iya benar Pak. Sekarang enggak perlu. Sekarang kalau kita tanya ke orang malah dibalik kan gitu. Wes cari di Google aja lah gitu. Kan gitu dok malah Pak. Kalau kita tanya ya kan. Iya ya. Kan malah ditanya. Kalau misalnya saya datang ke rumahnya orang terus ini pulangnya gimana caranya? Wes lihat tuh Google aja kan gitu. Kan mesti gitu Pak. Gitu. Jadi sudah nggak ada ketergantungan dengan manusia gitu.
Nah, itu jangan-jangan orang tua juga gitu ya Pak ya? Apa itu Pak? Papanya ditanyai atau mamai ditanyai, Pak Ma, ini gimana kok bisa begini? Dijawabnya gitu ya. Bukan YouTube Pak ya Pak? ChatGPT. Nah itu, itu. Iya, Artinya ketika anak itu mancing untuk relasi, tapi bisa jadi orang tuanya malah memutus relasi bisa untuk. Jadi kayak gitu. Wah, waduh bahaya Pak. Tapi prinsipnya kan YouTube, Google Maps dan seterusnya kan baik begitu ya. Tapi harus bijak gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara lebih jauh kan ada etika untuk develop atau menggunakan teknologi itu kan sebenarnya harus dipikirin gitu harusnya begitu. Iya, betul. Begitu Pak. Oke, baik. Nah, oke. Nah ini sudah ngomongin sudah banyak era digital ya Pak ya. Kita sudah bicara banyak ya. Ya efeknya ini sih Pak sebenarnya ya. Jadi overthinking gitu ya. Ada judgement, ada labeling gitu kayak semuanya gagal dan seterusnya. Kalau dulu Pak musuhnya kita cuma satu sekolah itu Pak gitu ya. Iya. Atau malah sekelas gitu. Kelas lain kita nggak peduli. Kalau sekarang mereka bisa compare ke manapun dia bisa compare gitu. Iya. Kalau zaman kita dulu kan cewek paling cantik, nah itu kan cuma satu sekolah gitu Pak ya. Cowok paling gagah cuma satu sekolah gitu satu ya. Itu gitu. Nah sekarang ini, waduh. Kan gitu Pak. Juara kelas tuh nggak ada gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi siapa yang followernya paling banyak, enggak peduli di sekolah mana, nah itu yang jadi jadi idol, jadi apa gitu ya. Benar Pak. Nah kalau konteksnya seluas itu kan susah kita mau bisa punya. Kalau kita membandingkan terlalu jauh, terlalu tinggi kan self esteem, harga diri kita dan seterusnya kan jadi susah. Itu jadi salah satu resiko mental health-nya kurang baik juga begitu. Oke. Begitu Pak. Jadi semakin membandingkan, semakin tidak mengenal diri sendiri ya. Jadi kalau tadi itu overstimulate itu semakin tidak mengenal diri, semakin banyak sosial media, semakin banyak membandingkan dan semakin banyak mengisolasi diri ya. Artinya tidak mengurangi relasi dengan orang lain. Sadar tidak sadar. Akibatnya kayak begini. Overthinking, banyak mikir. Benar. Salah satunya begitu Pak. Iya. Oke, wah ini, jadi zaman ini memang, ini jadi gini Pak, kalau seringkali itu kan di konten-konten banyak ngomong Gen Z itu strawberry lah, Gen Z itu lemah, tapi kalau melihat ini artinya kan kondisi ini dalam tanda kutip menjebak generasi baru ini Pak. Benar. Mereka kan nggak bisa memilih, aku enggak mau lahir di generasi ini, aku tak milih lahir yang di generasi sebelumnya. Benar. Jadi mereka tuh bisa jadikan, kalau mau pakai bahasa walaupun mungkin enggak tepat ya, korban dari budaya yang sekarang ini. Gitu. Dibentuk jadi seperti itu. Dibentuk menjadi seperti itu. Dan yang harus kita sadari bahwa yang membentuk mereka seperti itu, ya generasinya kita. Nah itu dia. Ya kan? Nah itu dia. Itu kan. Apalagi kalau orang tuanya kayak tadi itu ya, sudahlah tanya Google aja lah. Tanya ChatGPT lah gitu ya. Iya gitu. Sekali si papa atau mama mengajari bertanya pada ChatGPT, mungkin selanjutnya mereka nggak akan bertanya sama orang tuanya ya Pak ya. Iya sebenarnya sih enggak apa-apa juga gitu ya. Orang tua sebagai fasilitator. Tapi kan artinya sentuhan-sentuhan antar manusia ini kan tetap harus dijaga. Relasi antara anak dengan orang tua itu kan juga harus dijaga gitu. Karena kan bukan hanya masalah konten saja begitu, hanya masalah problemnya, tapi kan ada relasi yang, nah problemnya kan orang itu punya relasi, punya bonding itu kan nggak tiba-tiba punya gitu Pak. Kan tetap harus dibentuk dari ngobrol, dari aktivitas bersama, dan seterusnya. Nah itu yang tetap harus dilakukan begitu. Oke, jadi pakai teknologi enggak apa-apa, tetapi justru yang faktor relasi ini jangan dilupakan, benar, gitu ya. Benar. Dalam relasi ini itu diajarin pakai teknologi yang bijak itu seperti apa, gitu ya Pak ya. Benar. Kalau aplikasinya di era digital ini ya Pak ya. Benar. Oke. Nah intinya Pak yang kita bicarakan itu adalah kalau kita bicara problem mental health, stres dan seterusnya, itu kembali ke sini begitu. Jadi faktor resiko versus faktor protektif gitu. Gimana nih Pak maksudnya Pak? Kalau kita bicara faktor resiko adalah berarti faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki mental health yang buruk. Begitu. Kalau faktor protektif itu berarti faktor-faktor yang membuat seseorang punya mental health yang baik.
Oke, gitu. minus sama plusnya. Benar. Iya. Nah, sebenarnya kalau mau gampang-gampangan kita tinggal pakai timbangan. Apakah faktor resikonya lebih tinggi atau lebih rendah dari faktor protektifnya. Kalau faktor resikonya lebih banyak daripada faktor protektifnya, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan mengalami problem gitu, Pak. Nah, kalau teknisnya misalnya begini, faktor resiko, anggaplah konteksnya remaja. Aku punya stresor di sekolah, pelajaran sulit gitu ya. Mungkin badannya kurang bagus, sering dibilangin sama temennya kurang baik misalnya. Atau misalnya kondisi sosial ekonominya kurang misalnya. Itu begitu. Jadi banyak faktor-faktor resiko di luar. Nah ketika dia mengalami itu semua, itu kan hal yang tidak bisa dia kontrol sebenarnya Pak. Gitu. Iya. Dia lihat sosial media, kan hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah anak itu punya faktor protektif atau tidak? Gitu. Ketika dia merasa galau, capek, lemah dan seterusnya, apakah dia punya tempat untuk pulang? Apakah dia punya tempat untuk ngobrol? Apakah dia punya tempat untuk istilahnya nangis lah gitu ya. Yang itu sebenarnya yang punya peran paling penting itu sebenarnya adalah keluarga gitu. Nah keluarga ini bukan satu-satunya tapi utama itu harus menjadi faktor protektif yang kuat untuk anak gitu. Makanya disampaikan bahwa supaya anak itu bisa bertumbuh berkembang dengan baik, dengan optimal, maka dia butuh keluarga yang keluarga yang fungsional begitu. Iya, iya. Nah sebentar Pak, ini perlu pause sebentar. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk sementara ini Bapak Ibu Saudara ya, faktor risikonya ini justru tidak bisa dikontrol karena zaman sekarang anak enggak pakai HP sulit mengerjakan tugas. Benar. Enggak punya sosial media dia nggak punya teman karena pertemanan dimulai dari sosial media. Kadang tugas sekolah juga Pak. Tugas sekolah juga harus posting-posting ya Pak. Ya kadang-kadang kan gitu. Itu faktor risiko yang justru tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita mau cut 100% repot juga, nggak masuk akal. Tetapi walaupun itu tidak bisa dikendalikan ada faktor keluarga yang bisa kita kendalikan gitu ya. Benar Pak. Keluarga ini harus bisa fungsional, begitu.